Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan memberikan penjelasan tentang konsep enkapsulasi untuk pertemuan hari ini, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada hari ini saya akan jelaskan tentang enkapsulasi, di mana konsep enkapsulasi ini secara sederhana adalah konsep di mana kelas informasi atau variabel dalam kelas itu disembunyikan. Jadi variabel dari kelas yang sudah dideklarasikan bisa kita sembunyikan nilainya, dan bagaimana caranya itu kita lihat di implementasinya langsung di Python. Tadi saya menjelaskannya langsung menggunakan implementasi dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama yaitu public, itu seperti biasa kita mendeklarasikan kelas yaitu car, ya, dengan variabel color atau red. Ini disebut dengan kelas yang bisa diakses secara public. Kemudian kelas yang diakses secara privat, di mana kita memberikan tanda underscore. Jadi underscore engine capacity dan underscore start engine untuk metodenya. Ya. Kemudian yang ketiga itu protected, di kelas yang diproteksi. Di kelas diproteksi ini sama dengan privat, ya, variabelnya kita buat underscore, ini juga. Kemudian di sini perbedaan antara privat dan protect. Kalau privat, kelas di luar kelas card ini tidak bisa akses semua yang dalam variabel kelas card. Kalau di protect, kalau kelas yang di protect, maka kelas atau subkelas dalam car bisa kita ambil dari variabel dari kelas car. Misal kita membuat karmi, jadi kita bisa ngambil variabel dari kelas car. Jadi ini contohnya di sini. Yang pertama, person ini dengan variabel name, dan ini grid, metode grid, dan kita deklarasikan variabel p dengan kelas person. Di sini saat kita run ini pasti akan memberikan error karena variabel name ini adalah variabel yang sifatnya privat. Jadi yang ini tidak bisa ngambil secara langsung atau tidak bisa mengakses secara langsung variabel dari kelas person. Ya. Kemudian yang kedua, protected. Yang di protected, saat kita membuat dua kelas pertama kelas induknya dan kelas kedua adalah subkelasnya yaitu kelas dog, kita bisa ngambil variabel dalam kelas induknya. Seperti contoh ini, kita mengambil variabel x isinya 4, dan kita bisa ngambil function dalam ini yaitu walk. Makanya ini hasilnya adalah 4 dan animal is walking, karena sifatnya ini adalah protected. Baik, yang ketiga ini yang public, ya. Yang public dengan nama kelasnya rectangle dengan variabel length sama breadth. Dua variabel, function atau metodenya adalah area. Area ini akan mencetak kalkulasi atau perhitungan dari perkalian length dengan breadth, ya. Jadi length dengan breadth, jadi 5 dikali 10. Yang ketiga, getter dan setter method. Getter dan setter method, kalau get itu mengambil nilai, kalau setter itu memberikan nilai lain. Jadi misalkan ini
Jadi ini nama variabelnya name dengan nilainya adalah John. Jadi kita bisa ngambil variabel ini yang variabel ini tidak bisa diakses secara publik. Saat kita mengambil, kita pakai metode get name, jadi get underscore name. Jadi pertama dia akan cetak John ya di sini. Kemudian saat kita mengubah nilainya, jadi set nilai lain dari John, misalkan ini Mac, jadi kita harus buat variabel isian dari variabel tersebut ke dalam metode setName. Jadi di sini contohnya adalah Mac. Dan yang ini contoh dari penggunaan kelas yang variabelnya bersifat privat. Ya, di sini ada kelas bank account, ada 4 metode: init, deposit, withdraw, sama get balance. Jadi get balance ini ya dia akan mengecek balance dari function atau metode withdraw. Jadi withdrawnya di sini jumlah lebih besar dari jumlah yang diambil, lebih besar dari saldo, maka dia akan memberikan informasi saldo Anda kurang. Ini yang di metode withdraw. Withdraw ini jadi deposit. Di deposit itu isi saldo, withdraw itu ngambil saldo, dan get balance ini saldo sekarang. Ya. Makanya di sini saat kita mendefinisikan objek dalam kelas bank account dan kita memberikan nilai metode di deposit 1000 dan metode withdraw itu 500, saat kita cetak get balance itu hasilnya adalah 500 karena ya ini kena pada kondisi kedua ya. Kondisi kedua bahwasanya jumlah yang diambil itu lebih kecil dari saldo sekarang. Makanya ini akan cetak 1000 dikurang 500, ini dia balance kurang jumlah yang diambil. Di contoh dari enkapsulasi ini tidak mungkin masih ada yang perlu kalian eksplorasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video ini lebih banyak memberikan pencerahan. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan dijawab di saya atau menghadap langsung ke saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terakhir kita akan jumpa lagi setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.